Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali lagi lanjut praktikum minggu lalu ya, yang terkait dengan bagaimana kita membuat aplikasi sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan aplikasi akuntansi berbasis web ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi. Nanti kita ikuti prosedurnya dan bagaimana cara menginput data setelah kemarin kita mengisi ataupun menyelesaikan satu script yang berkaitan dengan transaksi ya. Oke. Kita lihat saja ke berikutnya menggunakan jQuery secara spesifik bisa dipelajari di situsnya maupun di buku pelajaran kita ya, di buku materi. Nanti untuk memperdalam bisa juga kunjungi jquery.com seperti ini ya. Nah, ini versi terakhirnya adalah 350 ini free ya. Kita coba lihat salah satu berapa perintah dari jQuery ini. Oke. Nah, kita kembali ke materi sebelumnya berlanjut ya. Kalau kita lihat pertama kita aktifkan dulu sum-nya. Oke, ingat sekali lagi versi 321 ya, 56, sum-nya 56. Nah, kita aktifkan gunakan browser kita. Oke, saya misalnya di sini kemarin kita buat di SIA Praktikum ya, sistem informasi akuntansi yang praktikum. Oke. Nah, ini kalau kita lihat kemarin udah sejauh ini kita udah selesaikan di menu transaksi ya. Oke. Nah, untuk melanjutkan bagi yang belum selesai maka proses berikutnya nggak bisa berjalan nih. Jadi harus pastikan Anda telah selesai membuat transaksi journal.php ya. Nah, kita masuk dulu ke yang terkait dengan bagaimana cara menginput datanya ya. Oke, menginput data transaksinya sendiri. Pertama, nanti di-refer ke buku ya, di buku di halaman 319 ya, halaman 319. Oke. Contoh datanya ada di situ ya. Caranya coba saya buka satu ini ya. Nah, ini datanya sebenarnya. Oke. Oke, asumsikan kita sudah selesai membuat ini. Kalau yang lain kan masih error nih ya. Kita masuk ke transaksi jurnal dulu. Nah, kita lihat. Kita isi pertama adalah Tuan Najwan menyetorkan berupa uang tunai sebesar 30 juta, perlengkapan kantor 3 juta, dan peralatan kantor 35 juta. Nah, ini harus kita input. Oke, tanggal 1 Desember. Oke, nah ini transaksinya kita copy nanti. Bukan copy apa, kita input ke dalam sistem ya. Oke, contohnya caranya begini. Klik tambah, kemudian buat nomor kwitansi. Sepakatin aja ya, kita buat 001 boleh ya. Atau mau 4 digit juga boleh gitu ya. Kita buat 4 digit boleh. Mau 3 juga boleh ya. Tanggalnya tadi kita buat di situ apa? 1 Desember. Berarti saya pilih di sini 1 Desember tahun berapa itu? Nah, di sini 2016 ya dibuat ya. Oke. Kita buat ya sama aja lah, mau tahun 2020 juga boleh. Biar sama 2016 aja ya, agak ke belakang dikit di sini. 1 Desember ya. Kita isi. Oke, keterangannya apa? Ini keterangan di jurnal. Berarti kita buat di situ keterangannya adalah setoran modal ya. Setoran modal gitu ya. Deskripsinya kita semua isi nih. Kita bukan copy, kalau Anda kan harus ketik ya, taruh di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kode akun pertama, karena kalau setiap transaksi itu kan setidaknya paling tidak ada 2 akun yang berpengaruh ya, atau double entry. Kita lihat di situ yang pertama adalah kena adalah kas. Kalau kita baca ini kan Tuan Najwa menyetorkan modal sekian 30 juta, perlengkapan kantor 3 juta, dan peralatan kantor 35 juta. Berarti pertama adalah kas. Kas berada di posisi debit 30 juta. 123. Kreditnya 0. Statusnya di sini penting. Nanti untuk catatan akuntansi ini penting. Kita pilih investasi masuk ya. Oke, simpan. Ini simpan pertama. Oke, baru yang kedua kita add lagi.
Karena yang ada adalah tapi kode akun berbeda. Nomor kwitansi sama, tanggal sama, setoran modal sama, judulnya, deskripsinya sama, kode akun yang berbeda, yaitu kita lihat tadi, kode akunnya kita sesuaikan lagi. Yang kedua ini apa? Peralatan kantor. Oke, berarti kita lihat di kode akun peralatan kantor. Nah, ini 1103 ya. Berapa di sini? 3 juta. 123 123. Oke. Kita isi lagi dengan kreditnya 0. Nah, di sini namanya normal aja ya. Oke, simpan lagi. Nah, ini udah ada 2 masuk ya. Sekarang yang ketiga adalah apa tadi? Kita baca. Peralatan kantor 35 juta. Oke, kita ganti lagi. Tadi perlengkapan, ini peralatan. Peralatan kantor itu kita lihat kodenya berapa ya? Nah, ini 1201. Oke, nilainya berapa? 35 juta. Oke, saya buat 35 juta. 123 123 ya. Di kreditnya 0 juga, statusnya normal. Oke, tetap simpan. Nah, terakhir yang kita isi adalah Price to John berarti ya, yang kita isi ini. Karena kan totalnya berapa ini? 30 tambah 35 tambah 3 berarti 68 juta ya. Berarti di situ kodenya apa? Kita buat price ya, price tuh di mana price-nya? Nah, ini ya. 3201 berarti ya, 3201. Oke, nilai debitnya 0, tapi di kreditnya menjadi 68 juta ya. 123 123. Oke, statusnya normal cukup. Simpan. Nah, ini baru satu transaksi dan harus kondisinya selalu dalam posisi balance seperti ini. Nah, untuk transaksi lainnya nanti seperti ini ya. Membayar sewa gedung dan lain sebagainya Anda lanjutin ya. Ini kita simpan dulu, kita close kalau udah selesai ya. Close. Nah, ini udah masuk. Nah, ini kalau Anda lihat ini baru satu transaksi ya. Kwitansinya sama. 1 2 3 4 5 4 ya. Jadi satu transaksi mempengaruhi 4 akun ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngedit tinggal klik aja. Nah, ini masuk semua ya. Atau kita klik di sini. Tuh, sama aja. Atau kita klik di sini, sama juga. Ini satu transaksi dia akan dibawa dengan mengambil kode kwitansinya ya. Oke, nanti Anda teruskan. Nah, nanti akan muncul paging di sini. Oke. Paging di sini nanti akan kelihatan berapa transaksi. Kalau nggak salah, ya transaksinya itu dari halaman 319 sampai halaman 321 ya. Oke. Jadi itu tugasnya. Jadi untuk hasilnya nanti sebagai tugas saya tidak buat di situ, tapi hasilnya nanti di-upload database-nya. Oke, database-nya nanti cara ekspornya ini bisa kita buka lagi localhost. Sini kita buka. Oke, di sini PyPyMyAdmin. Udah buka di sini siap praktikum. Nah, ini kan saya baru satu tadi ya. Nah, ini baru masuk satu. Nanti database ini kalau udah masuk semua, dia ekspor. Oke, kita klik go saja, selesai. Nah, ini trouble transaksinya. Oke, ini dikirim lewat LMS. Oke, pastikan Anda mengirim data transaksi ini kirim lewat LMS. LMS-nya kan kita udah tahu ya. Oke, di IPETA. Nah, yang kedua, setelah selesai nanti input dan menyerahkan database, baru kita lakukan lagi penyesuaian terhadap tabel penyesuaian di sini, tabel jurnal penyesuaian atau transaksi penyesuaian ya di sini. Nah, ini kalau kita lihat, oke, ini kalau kita lihat pertama transaksi penyesuaiannya tidak ada ya. Di sini kalau kita lihat dia minta transaksi penyesuaian. Oke. Nah, jadi untuk melengkapi itu pertama kita harus buat satu file bernama transaksi penyesuaian.php. Oke. Nah, bukunya udah saya buatkan. Udah saya buatkan sebagian, nanti tinggal diikutin ya. Pertama, nah ini dia praktikum 9. Nah, ini transaksi PHP ya. Kita buat filenya. Nanti diketikkan lagi skrip ini. Oke. Kerjakan skrip ini sambil dipelajarin ya. Nah, berikutnya, nah untuk sebagai contoh nanti saya sudah buat satu di sini tadi.
apa tadi namanya, transaksi penyesuaian nih ya. Ini saya ganti. Nah ini. Nah kira-kira nanti hasil scriptnya itu seperti ini. Saya buka dengan Visual Studio Code ya. Nah ini. Oke. Nah, nanti ketik lagi, ini ada nomor kwitansi, tanggal, keterangan, deskripsi, dan akun. Ini satu tabel penyesuaian ya, atau jurnal yang kita sering dengan jurnal penyesuaian untuk inputtingnya ya. Nah ini tadi, nah kalau kita lihat jQuery itu yang pertama yang kita lihat admin LTE ya ini, atau jQuery data table juga menggunakan library dari jQuery ya. Jadi library penggunaannya sebenarnya cukup begini ya, penggunaan library itu ya, menggunakannya library-nya atau instalasinya. Nah ini tabel penyesuaian nanti akan tampil ketika kita udah melakukan input data. Oke. Nah jadi setelah kita nanti masukkan ini, maka hasilnya setelah diinput atau diketikkan ya, maka hasilnya akan terlihat nanti kira-kira seperti ini ya. Oke, ini saya refresh, saya udah masukkan tadi ya. Nah ini. Oke. Jadi nanti ketika kita udah masukkan, nah ini ya. Oke, petunjuk praktikumnya ini nanti saya tempatkan di LMS, nanti tinggal ikuti. Nama filenya adalah transaksi underscore penyesuaian.php ya. Nah ini nanti untuk melengkapi menyelesaikan transaksi ini. Nanti transaksi penyesuaiannya minggu depan lagi kita input ya. Nanti tentu kita pilih begini ya. Oke. Sama aja prinsipnya, tapi ini adalah transaksi aslinya, ini adalah transaksi penyesuaiannya. Oke. Mungkin itu. Jadi nanti yang sudah selesai ini nanti bisa di capture saja ya. Jadi tugasnya ada dua, nanti tools gitu. Ini saya copy lagi. Nah ini pertama kita capture aja begini. Oke. Nah ini udah tugas kedua. Dari sini udah kelihatan nanti ya. Anda sudah melakukan inputting. Tapi inputtingnya selain input di satu capture ini, berarti tugas pertama tadi adalah database yang dikirim. Kemudian yang kedua adalah capturean ini ya. Oke. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.